teman-teman, shalom. Gimana kabar semua teman-teman? Aku mendoakan semoga teman-teman dan keluarga tetap dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus yang membahayakan ini. Sekarang aku mau ceritain ke teman-teman semua gimana aku melalui hari-hari selama COVID-19 berlangsung ini yang udah sebulan lebih. Jadi aku sama abang aku itu tinggal cuman berdua di Jakarta karena mami papi kita kerja di Kalimantan, papi aku di Banjarmasin dan mami aku di Palangkaraya. Kita itu sebenarnya rutin sih ketemu mami papi yang ke Jakarta buat ngelihat kita. Kayak mereka 3 minggu, 4 minggu kerja dan seminggu di Jakarta. Cuman karena memang awal-awal tahun biasanya lagi sibuk banget, mereka kemarin gak sempat buat ke Jakarta. Terakhir itu kita libur tahun baru. Aku sama bang aku tuh terakhir ketemu mami papi tuh bulan Januari awal. Jadi situ mereka belum ada ke Jakarta lagi karena memang sibuk. Dan di saat mereka udah beli tiket dan kita udah ngerencanain buat short getaway, kita mau liburan di saat ada libur Paskah atau libur awal lebaran. Libur pas aku sama bang aku kelas 12 UN. Kita udah rencana buat liburan, cuman semuanya batalkan karena corona. Dan aku sedih banget karena kayak udah lumayan lama kan dari Januari nggak ketemu mereka, tapi di saat mereka udah ngerencanain buat Paskah bareng di sini malah nggak bisa karena corona. Karena kebetulan mami aku dokter di Palangkaraya dan seminggu setelah pemberitahuan corona dinas langsung bilang ke dinas daerah Kalimantan tempat mami aku ditugaskan, langsung kayak bilang petugas medis yang nggak ada yang boleh kemana-mana, harus stay di posko, ya ngeladenin semua masyarakat menjadi garda terdepan di pandemi ini. Dan aku kayak langsung, apaan sih? Harusnya kan udah jadwal gue ketemu sama nyokap gue gitu, udah lama banget nih dari Januari. Cuman aku tetap kayak, oh yaudahlah sabar. Kayak aku yakin bukan cuma aku doang yang ngerasain ini, karena pasti banyak temen-temen yang orang tuanya jadi tenaga medis, mau itu perawat, suster, apapun itu, bahkan segala profesi yang harus bekerja justru di tengah corona ini juga pasti ngerasain apa yang aku rasain. Dan di Kalimantan bener-bener ketat gitu, kayak nggak boleh sama sekali ada kegiatan keluar masuk sana. Papi aku juga dilarang sama perusahaannya untuk ke Jakarta, padahal udah beli tiket jadi batalin dari perusahaan. Dan yaudah aku sama abang aku berdua di Jakarta. Itu benar-benar sedih. 2 minggu 3 minggu awal corona itu benar-benar aku bisa tiap malam nangis karena aku kangen. Itu lebay, tapi aku juga nggak sadar gitu kalau kayak gue kok nangis ya cuman gara-gara kangen nyokap bokap gue. Sampai akhirnya tiap malam tuh mami aku selalu nyempetin waktu buat nge-video call. Di saat dia masih dalam keadaan capek seharian, masih pakai APD, kadang-kadang belum lepas APD dia udah nge-vid call gitu. Dan aku malah nangis, dan di situ abang aku kayak malah negur gitu kan, kayak lo bodoh banget sih, nyokap nelpon malah nangis, bukan yang ngibur kayak apa kayak. Dan aku di situ kayak, oh ya sadar, kayak oh ya aku bodoh ya, kayak maksudnya mami aku nelfon aku malah sedih-sedih, aku malah bikin dia jadi khawatir, padahal dia di sana juga udah sibuk dan capek banget gitu. Bahkan kan nggak ada yang mau terjadi seperti ini gitu, cuman karena memang situasi kondisi yang memungkinkan, jadinya kesulitan ini terjadi. Sampai akhirnya mami aku pokoknya selama ditelepon di WA juga pokoknya selalu mengingatkan untuk selalu sabar, selalu doain mami sama papi aku, doain aku sama abang aku di sini, dan selalu mengingatkan untuk tetap baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan selalu ingetin untuk aku sama abang selalu saat teduh. Di buku renungan aku akhir-akhir ini udah sebulanan ini membahas judul perikopnya semua tentang doa. Jadi aku bener-bener kayak tiap hari, tiap malam sama saat teduh tuh selalu diingetin sama Tuhan. Di dalam doa itu ada kekuatan, di dalam doa itu ada kesetiaan Tuhan yang gak pernah ninggalin kita, di dalam doa itu selalu ada penghiburan, dan banyak hal lagi yang jadi nguatin aku dan bikin aku kayak oh yaudah gue nggak boleh sedih-sedih nih karena nggak ketemu nyokap bokap segala macam. Yang ada gue harus mendoakan buat nyokap gue dalam pekerjaannya, buat bokap gue dalam pekerjaannya, dan ya buat semua kita di tengah pandemi ini gitu. Bukan malah fokusnya itu ke sedih-sedih gitu loh, tapi fokusnya ya ke Tuhan, minta Tuhan buat bantuin. Aku yakin teman-teman juga ngerasain lah kesusahan-kesusahan di tengah pandemi ini. Mungkin
ngerasa kesel, ngerasa ribet selama PJJ segala macam. Aku yakin kita punya kesusahannya masing-masing, kita punya kesulitan masing-masing di tengah pandemi ini. Tapi dari apa yang aku sharing barusan, aku ngerasain kemurahan Tuhan, aku ngerasain perlindungan Tuhan nyata, aku ngerasain kalau oh ya Tuhan tuh hadir dalam hidup aku di tengah masa pandemi. Aku nggak bisa ketemu orang tua, Tuhan kayak memberikan tulang dan non-tulang, om sama tante aku, dimana deket sama rumah aku, yang aku sama abang aku bisa jalan kalau mau ke rumah mereka, dan mereka benar-benar sayang sama aku sama abang aku kayak mereka sayang sama anaknya. Jadi walaupun kita cuman berdua di rumah ini dan mami papi kita di Kalimantan, tapi kita tetap ngerasa kayak oh ya kita punya orang tua, kayak kita ngerasa nggak kesepian gitu, nggak kurang kasih sayang. Aku bersyukur karena Tuhan selalu rencana Tuhan tuh walaupun sebenarnya keadaan kita buruk, tapi ada aja gitu yang bikin kita harus tetap bersyukur. Ya aku bersyukur akan hal itu. Jadi dari apa yang aku sharing ini, mungkin teman-teman ngerasa kayak apaan sih lo Ran, apaan sih lo Hel, ngomong-ngomong gak jelas, curhat kayak gini, lo kira penting? Enggak, dari apa yang aku sharing ini aku pengen teman-teman benar-benar ada ngambil sesuatu. Kalau teman-teman harus bersyukur mau apapun itu keadaan kita. Aku tahu bukan cuma aku yang susah, banyak dari kita mungkin punya kesusahannya masing-masing di tengah pandemi ini. Tapi aku cuma mau ngingetin kalau Tuhan itu baik. Yang kita perlu, kita cuma berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling berdoa untuk satu sama lain, dan tetap sukacita gitu, mau apapun keadaan yang terjadi. Dan aku tetap berusaha sampai sekarang buat nerapin itu dalam kehidupan aku walaupun sulit. Tapi aku minta Tuhan buat bantu, buat Roh Kudus bekerja dalam diri aku supaya aku tetap kuat, supaya aku tetap sukacita di tengah kesulitan yang terjadi. Dan dari apa yang aku sampaikan, aku pengen teman-teman, dari apa yang aku sharing ini, aku pengen teman-teman selalu ada kayak ngambil hal yang baik untuk kedepannya, untuk teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap adalah hal-hal baik yang tetap teman-teman lakukan. Jangan kayak corona ini kayak ngalahin kita gitu loh, tapi kita harus tetap kuat ngelawan corona ini. Jangan gara-gara corona kita malah jadi malas-malasan, jadi makin jauh sama Tuhan. Nikmatin juga waktu teman-teman buat quality time bareng keluarga, buat teman-teman yang orang tuanya mungkin stay at home. Dan aku berharap semua dari kita di tengah kesulitan yang terjadi tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap menjadi berkat dan selalu diberkati. Tuhan Yesus memberkati.